Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahaifalukum jami'an. Alhamdulillah ana bi khair kadzalika insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon-pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Sudah berabad-abad lamanya ilmu mengenai lampu dan sumber arus listriknya tersurat dengan jelas dalam Al-Quran. Kini ilmu tentang listrik pun semakin berkembang. Bahkan hanya dengan sekali tepuk tangan sebuah lampu langsung menyala, atau hanya bagian ujung besinya saja kita pegang langsung menyala juga. Masya Allah, kita harus banyak bertafakur untuk semua ini. Tanpa listrik dunia ini gelap, sepi, tidak ada TV, HP dan teknologi canggih lainnya. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam mata pelajaran IPA Fisika bersama Ustazah ya. Dan kali ini kita akan pelajari tentang listrik dinamis. Tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian arus listrik. 2. Menjelaskan perbedaan sumber arus listrik primer dengan sekunder. 3. Memberikan contoh alat elektronik yang menggunakan sumber arus sekunder. 4. Dapat menjelaskan jenis-jenis rangkaian listrik. Dan 5. Dapat menjelaskan perbedaan antara rangkaian listrik seri dan paralel. Pekan kemarin kita telah membahas mengenai listrik statis, yaitu listrik yang diam, listrik yang dihasilkan dari dua buah benda netral yang digosok sehingga menghasilkan listrik. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai listrik dinamis, yaitu listrik yang bergerak, yang tiada lain adalah arus listrik. Apa itu arus listrik? Bayangkan kita berada di perahu yang mengapung di sungai. Aliran sungai ini mirip dengan aliran listrik pada sebuah kawat. Tapi ketika kita bilang aliran sungai, sebenarnya yang kita maksud adalah aliran airnya. Begitu pula dengan aliran listrik. Sebenarnya yang mengalir di dalam kawat itu adalah muatan listrik negatif atau elektron. Dengan demikian, aliran listrik atau arus listrik adalah banyaknya muatan yang melewati penghantar listrik pada periode waktu tertentu. Secara matematis dapat ditulis I sama dengan Q per T, di mana I adalah arus listrik satuannya ampere, Q muatan listrik satuannya coulomb, dan T adalah waktu satuannya sekon. Untuk lebih memahami rumus tadi, maka kita kerjakan soal berikut ya. Pada sebuah kawat mengalir muatan sebanyak 30 coulomb. Dalam waktu setengah menit, besarnya arus listrik yang ditimbulkan adalah, jawab, tulis dulu diketahui. Yang diketahuinya adalah muatan, berarti Q sama dengan 30 coulomb, waktunya setengah menit. Karena masih dalam menit, maka diubah dulu ke detik atau ke sekon. Setengah menit berarti sama dengan 30 sekon. Yang ditanyanya arus listrik, tulis rumusnya I sama dengan Q per T. Masukkan angkanya, 30 coulomb dibagi 30 sekon sama dengan 1 ampere. Sekarang kita akan membahas mengenai sumber-sumber arus listrik searah. Sumber arus listrik searah itu dibagi dua, satu elemen primer, yang kedua elemen sekunder. Elemen primer merupakan sumber arus listrik yang bersifat sekali pakai, tidak dapat diperbaharui. Contohnya adalah baterai. Sedangkan elemen sekunder merupakan sumber arus listrik yang bisa diisi ulang dan dapat diperbaharui. Contohnya adalah aki atau akumulator. Marilah kita bahas satu persatu. Pertama adalah elemen primer, yaitu elemen Volta. Diketemukan pertama kali oleh Alessandro Volta. Beliau penemu pertama kali sumber arus listrik bertegangan tinggi.
Elemen polta itu terdiri atas bejana yang berfungsi sebagai wadah, kemudian cairan encer dari asam sulfat H2SO4 yang berfungsi sebagai larutan elektrolit, yaitu sebagai penghantar arus listrik. Kemudian juga terdiri dari sebuah lempeng tembaga yang berfungsi sebagai kutub positif. Ada juga lempeng seng ya yang berfungsi sebagai kutub negatif. Jika lempeng tembaga dan seng disatukan atau dihubungkan dengan penghantar listrik, maka akan terjadi suatu reaksi kimia yang menghasilkan ion H+ dan ion SO42-. Di dalam asam sulfat, ion H+ mengalir dari tembaga menuju ke seng. Sedangkan ion negatif yaitu SO4-2 yang dari sel mengalir dari seng menuju ke tembaga, sehingga terjadilah arus listrik. Namun, elemen polta ini memiliki beberapa kelemahan, di antaranya yang pertama, arus listrik yang mengalir tidak tahan lama karena terjadi peristiwa polarisasi, yaitu terjadinya gelembung-gelembung gas pada kedua elemen tadi ya. Nah, gelembung-gelembung ini menghambat arus listrik. Kelemahan yang kedua adalah beda potensial atau tegangan antara kutub-kutubnya kecil, yaitu hanya kurang lebih 1 volt saja. Yang kedua adalah elemen kering atau yang dikenal dengan nama baterai. Baterai terdiri dari tutup kuningan bagian atasnya, kemudian batang karbon yang berfungsi sebagai kutub positif, kemudian bagian bawahnya terbuat dari seng sebagai pembungkus dan sebagai kutub negatif. Kemudian ada amonium klorida yang berperan sebagai larutan elektrolit. Di bagian tengahnya ada campuran antara mangan dioksida dengan karbon dan berfungsi sebagai dipolarisator, yaitu untuk menghilangkan gelembung-gelembung gas yang terjadi akibat polarisasi. Jika kedua kutub dihubungkan oleh penghantar listrik, maka akan terjadi reaksi kimia di mana elektron akan berpindah dari batang karbon menuju ke seng. Sehingga arus listrik akan mengalir dari seng menuju ke batang karbon. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai sumber arus listrik searah elemen primer. Sekarang kita akan membahas elemen sekunder ya. Nah, untuk elemen sekunder yaitu akumulator atau disebut juga elemen basah atau aki ya. Nah, untuk aki bagian-bagiannya hampir sama dengan elemen polta, yaitu terdiri dari bejana yang terbuat dari karet, kertas, atau kaca. Begitu juga dengan cairannya, yaitu terbuat dari larutan asam sulfat encer atau H2SO4. Hanya saja perbedaannya, untuk kutub positifnya itu dilapisi dengan timbal peroksida atau PbO2 yang berwarna coklat, sedangkan untuk kutub negatifnya dilapisi oleh timbal Pb yang berupa buih berpori ya dan berwarna kelabu. Elektron akan bergerak dari Pb menuju ke PbO2 sebagai kutub positif. Dan beda potensial antara kutub positif dan negatif ini disebut juga dengan GGL atau gaya gerak listrik. Besarnya GGL pada aki dapat dilihat dari tulisannya, dan ini menunjukkan kapasitas penyimpanan sebuah akumulator. Jika dalam sebuah aki ada tulisan 12 volt 40 Ah, artinya GGL aki tersebut adalah 12 volt dan dapat mengalirkan arus listrik sebanyak 40 ampere selama 1 jam. Ion negatif atau elektron mengalir menuju kutub positif. Di kutub positif terjadi reaksi kimia antara PbO2 dengan larutan asam sulfat membentuk PbSO4. Nah, di kutub negatif pun terjadi reaksi kimia antara Pb dengan
SO4-2 sehingga terjadi juga endapan PbSO4 yang sama, dan reaksi ini terus berjalan hingga kedua lempengan dipenuhi oleh endapan-endapan tadi. Nah, untuk menghilangkan endapan-endapan tadi, maka aki ini harus dicolokkan ke arus listrik tapi dengan dibalikan sehingga endapan-endapan tadi larut dan aki bisa dipergunakan kembali. Sumber arus listrik DC sekunder lainnya adalah baterai isi ulang. Baterai ini sering kita jumpai pada HP, pada laptop ya. Nah, pokoknya baterai yang biasa yang dicas ya. Nah, pengecasan ini sebetulnya berfungsi untuk menghilangkan endapan-endapan yang ada di dalam baterai akibat terjadi reaksi kimia ya. Nah, sering dicas berarti manfaat atau kegunaan dari baterai tersebut semakin menurun ya. Nah, pada dasarnya sebetulnya kerja dari baterai ini sama dengan baterai biasa. Namun perbedaannya isi ya, tentunya isi dari baterai tersebut. Rangkaian listrik merupakan susunan dari komponen elektronik yang dihubungkan dengan sumber tegangan listrik sehingga dapat menimbulkan arus listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu 1. Rangkaian listrik terbuka, yaitu suatu rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arusnya terputus atau tidak terhubung. Kedua adalah rangkaian listrik tertutup, yaitu suatu rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur listriknya terhubung. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Kebalikannya dari arah elektronnya, maka arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi 3, yaitu 1. Rangkaian listrik seri, yang kedua rangkaian listrik paralel, dan yang ketiga ada rangkaian kombinasi antara seri dan paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara sejajar atau berurutan. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Dan rangkaian kombinasi adalah rangkaian yang disusun dari gabungan rangkaian berurutan dari seri dan atau paralel. Sifat-sifat rangkaian seri dan paralel kalian bisa dipraktekkan di rumah ya. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu 1. Baterai 6 volt, 2 buah bohlam berdaya 1 watt, 1 bohlam yang putus, isolasi, kabel listrik, dan saklar. Ikuti langkah-langkahnya ya. Metodenya adalah rangkai kedua bohlam A dan B secara seri seperti tampak di layar. Gunakan isolasi untuk merekatkan kabel ke bohlam. Lalu hubungkan salah satu ujung kabel ke baterai melalui saklar. Kemudian hidupkan saklar. Kita lihat kedua bohlam menyala tetapi tidak terlalu terang ya. Lalu matikan saklar. Terlihat kedua bohlam mati. Sekarang ganti bohlam B dengan bohlam C yang putus tadi. Kita melihat bahwa kedua bohlam tidak menyala. Kesimpulan, dalam sebuah rangkaian seri, semua komponen listrik bekerja bersamaan ketika saklar dihidupkan. Kebalikannya, semua komponen mati ketika saklar dimatikan. Dalam sebuah rangkaian seri, jika ada satu saja komponen yang rusak, maka semua komponen tidak berfungsi atau mati. Tadi kita lihat kedua bohlam menyala tidak terlalu terang. Dapat disimpulkan bahwa dalam rangkaian seri semua komponen listrik tidak bekerja secara maksimal. Sekarang rangkai bohlam A dan B secara paralel seperti tampak di layar. Satukan kedua ujung kabel dari bohlam ke kedua kutub baterai. Namun sambungkan ke kutub positif baterai melalui saklar terlebih dahulu.
Hidupkan saklar dan kita lihat bahwa bohlam A dan B menyala dengan terang sekali. Kemudian ganti bohlam B dengan bohlam yang putus. Kita lihat bahwa bohlam A tetap menyala meskipun bohlam putus C tidak menyala. Kesimpulan, dalam rangkaian paralel, semua komponen listrik bekerja secara mandiri. Dalam rangkaian paralel, jika satu komponen listrik rusak atau tidak berfungsi, komponen lainnya masih bisa berfungsi. Berarti, setiap komponen listrik dalam rangkaian paralel dapat dioperasikan saklar secara mandiri. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian dulu. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas perhitungan arus listrik, beda potensial dan hambatan listrik pada rangkaian listrik seri, paralel, dan gabungan. Untuk tugas, jawablah pertanyaan di bawah ini ya. 1. Jelaskan pengertian dari arus listrik. 2. Apa perbedaan sumber arus listrik primer dengan sekunder? 3. Berikan 2 contoh alat elektronik yang menggunakan sumber arus listrik sekunder. 4. Sebutkan 3 jenis rangkaian listrik. Dan 5. Jelaskan 3 perbedaan antara rangkaian listrik seri dengan paralel. Hasilnya dikumpulkan pada link yang sudah di-share oleh kelas masing-masing ya. Ustazah mohon maaf bila ada salah kata dan terlalu cepat dalam penyampaian materi. Syukron jazakallahu khair atas segala perhatiannya. Dan kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.